Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sekarang kita dihadapkan pada umat yang meminta dalil atas segala perbuatan, dan itu ajaran Islam. Saya sendiri selalu menyampaikan tausiah kepada masyarakat, umat ini harus cerdas. Siapapun yang datang nanti ceramah ke masjid, musola, surau, Bapak Ibu, kalau dia mengajarkan sesuatu, tanya mana dalilnya nih Ustaz. Kalau dia ayat, ayatnya apa? Kalau hadis, riwayat siapa? Kalau pendapat mazhab, mazhab apa? Hanafi kah? Maliki kah? Syafi'i kah? Hambali kah? Maka ketika begitu, selamatlah umat ini daripada perbuatan-perbuatan batil. Tapi mau tak mau, argumentasi itu pun akan dibalikkan orang. Tadi acaranya apa? Acara pawai. Pawai apa? Menyambut Ramadan. Apa pernah Nabi pawai menyambut Ramadan? Tak pernah. Kalau begitu acara itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka yang membuat acara itu masuk neraka, yang mengundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka jangan terjebak pada istilah. Selalu saya tekankan, jangan terjebak pada istilah. Jangan tekstualis, tapi pandanglah apa isi acara itu. Isinya apa? Namanya pawai menyambut Ramadan. Isi substansinya apa? Isinya di dalam silaturahim. Kalau ada hubungan datuknya adik-beradik, neneknya adik-beradik, itu namanya silaturahim. Kalau tak ada hubungan kerabat, namanya ukhuwah islamiyah. Itu isi acara pagi. Jadi jangan dibenturkan dengan dalil qat'i, zanni, Quran, hadis, ijma', qiyas. Semuanya ini terangkum dalam dalil-dalil itu. Apa acara kalian tadi? Pawai menyambut Ramadan. Isinya, ini kalau tak dibuat acara ini, belum pernah saya seumur-umur satu majelis dengan tokoh-tokoh besar pagi. Belum pernah. Saya duduk bersama dengan Pak Gubernur, pernah, waktu menabalkan nama cucu beliau. Saya satu majelis dengan Dr. Mustafa Umar, selalu. Tapi satu majelis berempat ini dengan Dr. Mustafa Umar, dengan Profesor Nazir, dengan Pak Gubernur, sekaligus pantun-pantun dari Pak Sekjen, baru sekali ini. Nah, ini jadi majelis ini majelis silaturahim menjelang puasa. Tak kenal maka tak sayang. Kenal Ustaz dengan Pak Gubernur? Oh, kenal lah. Apa tak kalian tengok foto-foto saya dengan Dr. Mustafa Umar? Oh, kenal baik. Pulang saya dari Maroko 2008 dengan beliau lah saya ikut kemana-mana. Kami tengok acara Ustaz bawa acara rekaman, dibawanya saya ke TPRI dulu. Kerja saya buka tutup saja. Pemirsa TPRI Riau yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan tausiah tafsir oleh Dr. Mustafa Umar. Setelah itu tutup, buka tutup. Kenal, kawan saya punya pesantren di Jawa. Di pesantren itu ada sekolah tinggi agama Islam. Dia tak pernah SMS saya. Tiba-tiba bulan lalu SMS. Mat, kata dia. Dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Mat, yang seangkatan di Mesir. Mat, ya, ini sekolah saya mau diperiksa oleh visitor dari Kemenak. Katanya orang Riau. Siapa namanya? Saya bilang, Profesor Nazir. Kamu kenal? Oh, kenal. Gimana orangnya? Saya pernah acara, saya pura-pura tak melihat beliau karena beliau rektor saya, jadi saya segan. Tiba-tiba dia datang menyalami saya. Nanti kalau pas mau pulang saya salami amplop, dia mau nerima enggak? Kata dia.
Ditanya, itu tak saya jawab. Baru ini dimuliakan Allah. Artinya kita bersilaturahim. Lalu ada pula yang cemas. Kenapa polisi banyak sekali di bawah Pak Ustaz? Ya, polisi ikut salat subuh, apa salahnya? Apa salahnya polisi salat subuh? Justru dengan adanya orang berseragam salat subuh kita bangga. Saya kalau bawa anak keponakan ke masjid, nampak polisi, nampak tentara, tengok tuh, polisi aja sholat. Masa satpam tak sholat? Mohon maaf Pak Satpam ya. Bagus acara pengajian ini, datang semua, hadir semua. Ini syiar, syiar. Makanya ketika ada tak ramai-ramai turun ke jalan ajaran dalam Islam, ketika menyembelih binatang kurban, apa kata Allah? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan onta-onta itu kami jadikan sebagai syiar. Onta sebagai syiar. Aneh ayat ini. Syiar itu kan Allahu Akbar. Syiar itu kan baca Quran. Masa onta sebagai syiar? Apa makna onta sebagai syiar? Ketika Nabi memotong, dia bawa Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidina Ali memotong, dia bawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ramai dibawa. Apa? Syiar. Anak, istri ikut acara penyembelihan. Kenapa? Supaya orang-orang yang melecehkan Islam menengok umat Islam. Oh, ramai juga ternyata umat Islam. Ini syiar. Ini diliput, dipoto, masukkan ke Instagram, Twitter, BBM, WhatsApp, sehingga mereka yang mau mengejek-ejek, melecehkan Islam, dia tengok, hati-hati, jangan lecehkan umat Islam. Ternyata mereka ramai subuh tadi. Subuh biasa kenapa sunyi? Tak ada Pak Gubernur. Ternyata kalau ada Bapak itu ramai juga mereka. Jangan salahkan orang mengejek kita. Kenapa orang berani mengejek kita? Karena kita lemah. Kalau kita kuat, mana berani orang mengejek kita? Nih, polisi ada, gubernur ada, profesor ada, imam besar ada. Takkan berani orang mengejek. Orang salah mungkin 5%, tapi 95% kesalahan pada diri kita. Besarkan masjid kita, ramaikan jamaah kita, bangkitkan syiar Islam. Orang tidak akan berani mengejek. Sekarang musim pelecehan. Ustaz Arifin Ilham dilecehkan, habaib-habaib dilecehkan. Mengapa? Karena umat tak sayang pada ulama. Kalau umat sayang, saya biar kurus kering begini, terakhir bertimbang 50, sepatu ikut tuh. Tapi tak ada orang Riau ini berani mengejek saya. Mereka tahu jangan ejek Ustaz Somad. Kemarin dia ceramah di rumah gubernur. Hati-hati kalian. Insya Allah yang dikhawatirkan imam besar, naik rasa marah kita. Mengapa berani memajang poster? Yang beliau khawatirkan tadi adalah perempuan memijat laki-laki. Lebih parah lagi Jakarta, laki-laki memijat laki-laki. Luar biasa itu. Tapi insya Allah itu tak akan terjadi. Orang tahu ini bumi Melayu dan Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Minangkabau Pak Ustaz, Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Jawa Pak Ustaz, Jawa adalah Islam. Sultan Agung, Sultan Jawa yang berhasil mengkombinasikan antara kalender Hijrah dengan kalender Saka Jawa. Cari dalam sejarah dunia yang bisa mengkombinasikan itu. Maka orang Islam santri dengan Islam kejawen sama-sama menyambut tahun itu. Luar biasa. Kerajaan Demak yang sebelumnya ada buah maja yang sangat pahit, maka disebut dia Majapahit. Sampai ke Riau manisnya minta ampun, bolu ke Maja. Jadi kalau sudah cerita Islam, Islam itu yang akan kita bawa mati. Kerajaan Demak, Islam. Sultan Tidore,
Islam. Apa yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya? Allahu Akbar. Negeri ini merdeka karena Islam. Oleh sebab itu tertulis di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud itu Tuhan yang mana? Tuhan kayu, Tuhan batu, Tuhan lembu, atau Tuhan hantu? Tuhan mana yang dimaksud dalam ketuhanan yang Maha Esa? Itu teksnya. Tafsirnya mana? Tafsirnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dituliskan secara tekstual dan nyata. Tuhan mana yang dimaksud? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Jadi yang khawatir belakangan ini aja yang khawatir NKRI harga mati, tapi gambarnya Ahok. Ini kan tak nyambung. Jaga sembung bawa golok. Kenapa gambar Ahok? Bisa juga saya berpantun kan? Cerita NKRI tak perlu orang Riau ini digurui. Kalau datang nanti orang dari Jakarta kemari, yang akan saya sampaikan, mari cinta NKRI. Tak ada yang lebih cinta dari NKRI daripada orang Riau. Loh, kok Ustaz ngomongnya begitu? Sultan Syarif Kasim menyerahkan 13 juta gulden ke bangsa ini untuk membantu perjuangan. Orang Aceh itu paling cinta NKRI. Apa dia berikan? Mereka cabut emas. Orang Aceh mencabut emas bukan cincin, bukan subang, bukan anting, bukan gelang. Gigi nenek mereka. Saking kan cintanya mereka untuk membeli pesawat Saulawa. Orang Aceh paling cinta. Pulau Sumatera ini paling cinta kepada NKRI. Memperjuangkan. Teriakan Imam Bonjol dari Bonjol Sumatera Barat, teriakan Tengku Umar, diserahkannya, datang dia ke Yogyakarta. Kata ada yang lebih cinta setelah merdeka. Hasil bumi mana yang paling besar? Saya diundang acara MTQ Chevron, 7 Chevron, 5 hanya di Riau, 2 itu yang di luar Riau, 1 Jakarta itu pun kantor, cuma yang 1 lagi adalah Kalimantan Barat. Yang lain itu Riau semua. Duri, Dumai, Minas, Kandis. Di Riau semua. Minyak terbesar, minyak tertinggi kualitas dunia. Minyak mana? Minyak Minas, minyak Riau. Tapi kita dengan senang hati, biarlah ini diambil, kami mendapatkan sedikit pun tak apa. Kenapa? Cinta NKRI. Memang agak sulit membedakan antara ridho dengan takut itu biasanya. Tapi yang jelas kita tak pernah mengatakan ingin memisahkan diri. Yang mau memisahkan itu siapa? Begitu diumumkan hari ini, dasar negara kita adalah Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Siapa yang pertama kali menolak? Orang Riau menolak? Orang Aceh menolak? Tidak. Yang menolak dari timur sana. Padahal panitia penyusun ini sudah tanya sama AA Maramis. Hai AA Maramis, ya, keberatankah ente dengan 7 kata ini? Apa kata Maramis? 200% kami tidak keberatan. Karena yang menjalankan syariat itu kan kalian. Kami Katolik dan Protestan tidak terganggu dengan itu. AA Maramis mengaku itu. Tapi siapa? Kalau tidak dibuang 7 kata, kami akan merdeka. Jangan katakan Riau mau merdeka, jangan katakan Aceh mau merdeka. Dari timur Indonesia dibantu Jepang, kalau kalian tak buang 7 kata, kami mau merdeka. Pengkhianat pertama bangsa ini. Lalu setelah itu barulah umat Islam yang lemah ini. Oke lah, kalau kalian takut dengan 7 kata ini, mungkin kalian belum paham. Kata Presiden Soekarno, robah aja. Nanti belakangan setelah, karena ini ancaman kita banyak. Belanda merongrong, Jepang mengganyang, ditambah lagi menikam dari dalam, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Di situ ingin merdeka, di situ pula dia ingin memisahkan diri. Siapa pengkhianat pertama? Akhirnya umat Islam mengalah mundur selangkah. Kalau gitu kita hilangkan kata syariat itu. Kata syariat menangis Kasman Singo di Mejo, bengkak biji matanya karena 7 kata ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai 7 kata itu ada, ketuhanan yang maha, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, maka takkan ada itu homoseksual yang menghantui anak-anak kita. Kenapa? Karena dalam hadis jelas, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu jumpai ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, potong pancung kepalanya. Sekarang itu tak bisa diterapkan. Kenapa? Tak ada payung hukumnya. Andai ada 7 kata itu, kita bisa terapkan. Kumpulkan semua bencong-bencong di Riau, pancung kepalanya tepi semua. Kenapa Ustaz panas betul dengan bencong? Setiap saya lewat di Areka 2 di Lambai, rumah saya di Panang. Setiap mau kemari masuk tabik gadang, itu banyak yang minta ampun. Udah jelas-jelas pakai koko, pakai peci di lambainya. Saya bukakan kaca, Ustaz nih saya. Tapi untuk turun tak berani saya. Untuk saya ditangkapnya pula kan. Oleh sebab itu maka kalau kita ramai sholat subuh macam ini di setiap masjid, ramai, maka akan naiklah pemimpin-pemimpin, wakil-wakil yang dipilih oleh orang yang sholat subuh. Orang sholat subuh akan memilih anggota DPR yang juga sholat subuh. Hanya orang yang tak sholat subuh lah yang akan memilih pemimpin yang tak sholat subuh. Kalau sudah pemimpin itu sholat subuh, maka mudahlah mengeluarkan perda syariah, perda bernapaskan Melayu yang Islami. Perda ini tak lama lagi akan datang imam dari Masjidil Aqsa untuk membimbing kita. Semalam saya ke kantor, saya tengok panitia sedang ngeprint. Untuk apa? Mau ke Polda Pak Ustaz. Untuk apa? Surat izin orang luar negeri tinggal di tempat kita. Kita tetap taat patuh aturan supaya Pak Polisi menjaga keamanan imam dari Palestina. Imam itu nanti akan membimbing kita di sini. Beberapa tahun yang lalu ada imam dari Palestina, saya tausiah beliau imam di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Selesai tausiah, siapa ngantar imam ini? Tak ada yang ngantar, saya yang ngantar. Saya antarlah dia. Begitu saya antar, dia nanya, Abdul Somad, naam, anta mudarris ustaz? Nah, ana mudarris di Jamiatil Sultan Syarif Qasim Al-Islamiyah. Oh, mungkin masalah soal, boleh saya tanya satu pertanyaan? Ya, soal muhim ya, important question. Okay, no problem. Apa pertanyaan? Kenapa di sini banyak orang bercelana pendek? Spontan saya langsung menjawab, allati ra'aitaha siniyah. Yang kau tengok itu Cino. Membela martabat ini. Yang saya bela ini martabat bumi Melayu. Walaupun dalam hati saya, ya Allah, udah berbohong. Bulan puasa pula tuh. Ini tak akan terjadi kalau ada perda. Perda bumi Melayu, tak boleh bercelana pendek. Siapa yang mengeluarkan perda? Pemimpin. Siapa yang mengangkat pemimpin anggota legislatif? Kita. Maka kalau setiap masjid begini ramainya, itu yang akan memilih DPR, DPRD, maka keluar perda-perda syariah. Maka MUI tak lagi diundangnya sekedar baca buka tutup doa. LAM akan bekerja sama. Lembaga adat Melayu tak lagi mengurus masalah keris tercucuk ke bawah, lentang ke atas. Tak lagi hanya mengurus masalah kain songket di atas lutut apa di bawah lutut, bajunya dan songket apa di luar songket, tapi sudah bercerita bagaimana adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Bicara tentang Islam, apapun perusahaan asing yang masuk ke Riau, dia mesti ikut aturan. Di mana bumi dia pijak, di situ langit dia junjung. Perusahaan Thailand, rumah makan, perusahaan Jepang, ikut kemari, jangan pakai khamar. Jangan sampai anak umat Islam dikotori otaknya dengan minum khamar, gara-gara masuk khamar ke dalam cuka makanannya. Tapi orang tak tahu, orang tak peduli lagi label halal. Kenapa? Karena tak ada implikasi hukum. Itu haram tuh. Udah difatwakan ini itu haram. Makin diharamkan makin enak Pak Ustaz.
Orang mengejek. Tapi kalau ada implikasi hukum, itu imam-imam dari Palestina itu tak bisa dia makan sarapan macam kita. Mereka tak biasa makan santan, pedas tak bisa. Kita makan lontong sayur, nasi uduk masuk semua. Mereka tak bisa. Dicobanya makan lontong sayur mencret 2 hari. Makanan mereka itu adalah tepung gandum. Tepung gandum yang paling enak di Pekanbaru ini, tepung gandum yang datang dari Belanda. Memanglah kita ini terlalu lama dijajah Belanda, sampai membuat tepung gandum pun tak pandai. Akhirnya imam ini pun mau membeli tepung gandum made in Belanda. Begitu dia mau masuk ke dalam, ops, tak jadi. Kenapa tak jadi beli? Kata dia, saya tak bisa masuk ke dalam karena penjaganya pakai rok pendek. Dia takut hafalan Qurannya hilang. Mereka 1 malam di sini tegak 1 juz. Kalau sampai dia tengok itu hilang 2 juz. Maka lebih baik tak makan roti gandum daripada menengok rok pendek. Datang Ustaz Abdul Somad masuk aja dia bilang, Ustaz Somad tak takut hafalannya hilang. Memang udah tak bersisa lagi. Kita senang. SDIT, SMPIT, SMAIT, 1 tahun hafalan 1 juz, tamat SMP 3 juz. Semalam pagi saya diundang di SDIT Al-Fitiah. SDIT Al-Fitiah, SMPIT, Islamic Boarding School, Ihsan. Bangga kita. Ada sekolah Al-Ulum, ada sekolah Al-Azhar Sifabudi yang anak-anaknya setiap Sabtu subuh datang kemari. Bangga kita. Tapi jangan lupa, hafalan anak-anak kita ini hilang gara-gara ini. Ini tak bisa lewat ceramah. Tak mungkin saya masuk ke mall itu Assalamualaikum warahmatullah. Tak mungkin. Ini lewat perda syariah. Yang Ustaz bicarakan ini munculnya kapan? Ke depan. Puasa ini baik, tapi puasa yang baik ini akan dirusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang berani karena melihat kita lemah. Tunjukkan kita kuat. Islam tidak anti dengan minoritas. Islam menghormati keberagaman. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Nabi tidak bawa pedang panjang. Siapa yang tak Islam, pancung kepalanya. Tidak. Maka muncullah yang disebut dengan muahadah. Diterjemahkan dalam bahasa kita, piagam Madinah. Kesepakatan MOU, Memorandum of Understanding antara Muslim dan non-Muslim. Kalau kalian menghormati kami, kami pun juga akan segan kepada kalian. Anda sopan, kami segan. Kan begitu ditulis-tulis di dinding kamar mandi. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga keberagaman ini. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Supaya orang lain macam sama kalian, maka siapkan kuwah, kekuatan. Ribatil khail, tali kekang kuda. Nabi adu Allah wa aduwakum, sehingga musuh-musuh Allah gentar menghadapi kalian. Makanya foto saya di WA saya buat gambar sedang memanah. Buat gambar memanah, habis itu di ujungnya saya buat anak panah. Di bawah saya ada gambar Robin Hood dengan Kevin Costner. Wah, jemaah nanya, Ustaz, pandai yang mana? Padahal sekali aja. Itu pun tak pula kena. Ada gambar berkuda diposting. Ustaz pandai naik kuda, pernah naik sekali. Terus dipoto, diupload. Anak-anak muda semangat latihan karate, latihan silat. Melayu dikenal dengan silat, latihan silat. Saya belum pandai bersilat Pak Ustaz, bersilat lidah aja dulu. Habis itu baru silat yang nyata. Saya mau olahraga yang import, taekwondo, silakan. Tapi kau tetap akan mati membawa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pak polisi kalau meninggal dunia yang dibawa apa? Muslimun. Tentara kalau mati yang dibawa apa? Mati syahid. Muslimun. Pejabat kalau meninggal dunia yang dibawa apa? Muslimun. Maka kalau ditanya, Ustaz apa? Saya Islam. Karena kalau saya mati yang akan saya bawa Islam. Malaikat tak akan nanya saya, Somad sudah ngurus pangkat 4A. Pangkat saya sampai sekarang 3D. Terakhir ngurus 3D. Kata Badan Kepegawaian, Ustaz 3D habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
bisa naik 4A sebelum doktor. Maka banyak jamaah yang mendoakan mudah-mudahan doktor Pak Ustaz. Bisa pakai doa. Harus mendaftar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih kurang 30 menit sudah sampaikan tausiah. Masuk sekarang waktu syuruk. Syuruk jam 6:06 tambah 12 6:18 sudah masuk. Maka alangkah indahnya sebelum kita turun pawai salat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq rakaatain lillah taala. Bagi yang tidak pakai usolli dalam hati saja sah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya Pak Ustaz, simpulkanlah sendiri. Insyaallah baik semuanya. Mohon maaf banyak cakap tak berkenan di hati. Kenapa pagi ini suara Ustaz kuat betul menggelegar? Belum sarapan. Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Kita merdeka 9 Ramadan bertepatan 17 Agustus 1945. Yang berteriak itu Presiden Soekarno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Bung Tomo berteriak Allahu Akbar. Itu yang membuat Belanda lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang tukang. Kenapa? Yang berteriak itu dalam keadaan lapar. Kalau orang kenyang tak bisa dia berteriak Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.